Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Alfredo, NIM C1B01972. Mata kuliah akuntansi biaya dengan materi biaya tenaga kerja. Dosen pengampu Bapak Yuliusman SE MSI AKCA. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Ada beberapa penggolongan. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja produksi, terdiri dari gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer pabrik. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja pemasaran, terdiri dari upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, gaji manajer pemasaran. Yang ketiga, ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum, terdiri dari gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Penggolongan selanjutnya yaitu menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen. Yang pertama, bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Departemen-departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen, produksi tenaga kerja digolongkan sebagai berikut. Operator, upah operator, mandor, upah mandor, penyelia, upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Upah tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produk. Upah tenaga kerja tidak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Yang kedua ada premi lembur, dan yang ketiga biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Gaji dan upah. Ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Untuk menentukan upah seseorang, karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Contohnya, jam kerja perusahaan dimulai dari jam 9.00 sampai 18.00. Maka perhitungan jumlah jam kerja karyawan dalam satu hari 9 jam. Dipotong jam istirahat 1 jam, maka menjadi 8 jam per hari. Jika perusahaan memiliki 2 karyawan, karyawan A dibayar sebesar Rp20.000 per jam dan karyawan B dibayar sebesar Rp10.000 per jam, maka perhitungannya dalam seminggu pertama bulan Februari adalah sebagai berikut. Dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung pesanan 101 dan pesanan 102. Karyawan A Rp300.000, karyawan A lagi Rp400.000, karyawan B Rp200.000, dan Rp100.000. Dibebankan sebagai biaya overhead pabrik. Karyawan A Rp100.000, karyawan B Rp100.000. Jumlah upah minggu pertama Februari. Karyawan A Rp800.000, karyawan B Rp400.000. PPh perusahaan 15% dari upah. Karyawan A Rp120.000, karyawan B Rp60.000. Jumlah upah bersih yang diterima karyawan. Karyawan A Rp680.000, karyawan B Rp340.000. Selanjutnya ada Taylor Differential Piece Rate Plan. Cara pemberian intensif ini dengan menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Contoh, karyawan dapat menerima upah Rp320.000 per hari untuk 8 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 10 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan Rp2.000. Dalam Taylor Plan, misalnya ditetapkan tarif upah Rp 1.500 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 10 satuan atau kurang per jam. Rp2.500 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan lebih dari 10 satuan per jam.
maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Rp2.500 dikali 11 sama dengan Rp27.500 per jam. Sedang bila karyawan hanya menghasilkan 8 satuan per jam, maka upah per jam dihitung sebagai berikut. Rp1.500 dikali 12 yaitu Rp12.000 per jam. Akuntansi biaya gaji dan upah. Insentif. Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Ada beberapa cara pemberian insentif. Insentif satuan dengan jam minimum, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran atau standar. Contoh perhitungan biaya premi lembur. Karyawan A selama seminggu, kedua bulan Februari bekerja selama 44 jam. Dengan tarif upah seperti sebelumnya, Rp20.000 per jam, maka premi lembur dapat dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Jam kerja reguler sama dengan 40 kali Rp20.000, hasilnya Rp800.000. Lembur 4 kali Rp20.000, hasilnya Rp80.000. Premi lembur 4 kali Rp10.000, hasilnya Rp40.000. Maka totalnya adalah Rp120.000. Selanjutnya biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Setup time. Seringkali sebuah perusahaan memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi. Ada 3 perlakuan, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, dimasukkan sebagai unsur BOP, dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.